Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk singkat waktu ya, Ibu kasih review sedikit tentang suatu perusahaan pastinya harus melakukan salah satu strategi atau semua strategi supaya perusahaan tersebut atau bisnisnya bisa unggul, bisa mengalahkan persaingan di dunia bisnis, ya benar ya, dan dia bisa tumbuh berkelanjutan untuk kedepannya gitu loh. Setuju nggak seperti itu? Setuju ya? Nah ini pastinya ada kuncinya, benar ya? Atau rumusnya, ya? Ada kita kenal ada fase di dalam bisnis itu sama seperti kita nih. Begitu kita langsung besar atau bayi dulu? Atau pecah telur tuh? Kenapa? Bayi dulu ya, benar ya? Nah bisnis juga seperti itu. Kalau bisnis yang baru mulai itu nama fasenya itu fase lahir, fase landai, benar ya? Benar? Nah setelah lahir, nah di fase lahir ini muncul banyak pertanyaan dan persiapan yang harus benar-benar di full, dikarenakan dia belum tahu nih apakah produk dia akan diterima oleh konsumen ataukah bagaimana respon pasar atau respon konsumen terhadap produk mereka, apakah akan profit atau enggak, atau berlanjut atau enggak. Ini pertanyaan terkumpul di fase awal ini. Setuju? Setuju ya? Setuju. Iya. Nah disinilah kalau ingin tumbuh lagi nih, ya kan? Ini kan masih fase landai ya. Kalau dia mau meningkat, levelnya mau meningkat, itu ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Oke, andaikan ini bisa tumbuh nih fasenya, fase apa lagi nih? Di sini fase inflection point ya. Nah, di sini kalau mau menuju inflection point ini, caranya banyak nih, nanti akan dibahas atau kita diskusi sedikit strategi pertumbuhan salah satunya ya. Dan ada juga di sini kalau bisa mencapai inflection point ini, maksud Ibu, sejak fase lahir ini si perusahaan atau bisnis tadi harus dengan cepatnya bisa menentukan namanya nih ya, produk market fit. Apa itu Bu? Produk market fit itu adalah di mana bisnis dapat memberikan atau menawarkan produk barang atau jasanya ke konsumen atau customer ya, pelanggan, pokoknya pasar seperti itu ya. Dia bisa menawarkan dan memberikan suatu produk, barang atau jasa yang bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi itu. Nanti Ibu kasih contoh ya kalau belum paham. Atau barang tersebut bisa memecahkan masalah yang konsumen hadapi atau bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang kita miliki ya. Atau dia memberikan banyak value, banyak nilai ke konsumen. Contoh, Ibu kasih contoh ya. Contohnya iPhone bisa, ya kan? Bagi beberapa pekerja profesional, desainer, itu kan harus memerlukan fitur-fitur yang memang tinggi, ya kan? Levelnya tinggi ya, yang nggak ada di Android yang lainnya, gitu loh. iPhone keberadaannya sangat membantu mereka, gitu. Atau contohnya lagi, Ibu kasih contoh yang sekarang ya, produk market fit, barang yang benar-benar bisa mecahin masalah kita. Google, setuju nggak? Dengan adanya Google kita bisa mempermudah pekerjaan kita, benar? Mau cari makalah, kalau usah beli buku lagi tuh tinggal klik langsung keluar, benar ya? Ada e-book, ada segala macam, ada jurnal internasional. Kita nggak perlu jalan terlalu jauh, ya kan? Setelah itu dari Google, dari tadinya searching, sekarang udah ada AdSense-nya, seperti itu. Paham sampai sana? Ada lagi contoh, andaikan suatu perusahaan itu memproduksi, kita taunya payung ya,
Ada payung ya kalau musim hujan seperti ini ya, payung atau jas hujan udah biasa kan. Nah ini yang belum ada nih, tas hujan udah ada belum? Belum, karena kita belum searching. Ada kan? Ada. Tas hujan. Jadi kalau kita bawa semua yang ada di dalam tas kita, biasanya kalau kita bawa laptop atau bawa apa, kita adanya apa ya, bungkus tas doang ya, bungkus ransel kan. Kalau bungkus ransel pas senggol bisa copot ya, kalau ibu punya. Kalau kalian punya belum tahu. Kalau ini tas dia membungkus atau melindungi semua yang ada di dalam tas kita. Nah itu kan berarti memecahkan masalah kita, benar? Nggak harus cari dulu jas hujan supaya nggak basah yang semua yang kita bawa, ya. Atau harus payungan. Nah itu contohnya tadi, produk tersebut benar-benar memecahkan masalah konsumen dan sangat membantu seperti itu, dan diterima. Itu namanya, kalau udah diterima pastinya dia akan bertumbuh, benar nggak? Akan profit, akan dikenal, akan populer seperti itu. Ya bisa unggul, bisa juga unggul dalam suatu bisnis. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke diskusi. Setuju? Oke, silahkan. Kamera mau ibu yang pegang. Free. Oh, free. Jadi free, biarin aja deh ya sampai pulang. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak nih? Wow, banyak. Angel. Siapa? Yang sebutkan nama? Ridwan dan Resti. Yang lain sebelah sana? Nia. Lalu siapa? Davina. Haki, mau bertanya enggak? Enggak? Oh ya, saya aja dulu. Oke, karena udah siang teman-teman ya. Silakan berarti dari Angel dulu ya. Angel. Ibu ada mikrofon ya, nanti ke sana. Berdiri, pegang aja nggak harus di mulut. Ya, silakan Angel, bertanya apa tuh? Perkenalkan, nama saya Angel. Oke. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan strategi pertumbuhan? Strategi pertumbuhan. Ya. Ya. Ya, udah hanya itu aja. Nanti yang bisa bantu Ibu jawab silakan ya. Silakan sebutkan nama. Ridwan. Saya Ridwan Dwi Kusuma. Ridwan, saya ingin oke. bertanya, jelaskan alasan penggunaan strategi pertumbuhan tersebut. Jelaskan apa alasannya menggunakan strategi pertumbuhan tersebut. Oke, terima kasih Ridwan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Resti Dayanti. Resti. Ya, silakan. Mau nanya, jelaskan tentang strategi perluasan pasar. Jelaskan apa, Res? Perluasan pasar. Jelaskan strategi perluasan pasar. Iya. Oke, udah. Udah. Iya. Terima kasih Resti. Sekarang kita batasi 3 dulu ya teman-teman ya, pertanyaan ya. Ada yang mau bantu Ibu jawab? Boleh? Mil, silakan. Mau bantu jawab pertanyaan siapa dulu? Email. Oke, ya silakan Mel. Apa Mel? Tadi Angel nanya apa itu strategi pertumbuhan. Iya. Strategi pertumbuhan Coba, adalah Mel. Ini pakai masker. yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan perusahaan berupa aktiva, terus penjualan, laba, dan kombinasi dari semuanya. Oke, tos dong, email. Benar. Jawabannya benar ya. Jadi strategi yang digunakan oleh strategi pertumbuhan, salah satu strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau bisnis untuk menaikkan profit, aktiva, Penjualan. dan penjualannya, target penjualannya. Oke, email, sorry. Ambil, Bu. Mana ada angkanya di sini? Oh iya, oke. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Siapa lagi yang mau jawab? Ya, sebutkan nama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ridwan Dwi Kusuma. Jelaskan alasan penggunaan strategi pertumbuhan. Yang pertama yaitu perusahaan yang sedang tumbuh dapat menutupi kesalahan dan ketidakefisienan dengan mudah dibandingkan perusahaan yang stabil. Lalu yang kedua, ada perusahaan yang sedang berkembang menawarkan banyak peluang bagi kemajuan promosi
dan pekerjaan menarik. Terima kasih. Udah. Terima kasih. Nama apa? Nama Fadlan Hasan. Fadlan kan? Oke, terima kasih Fadlan. Yang lain, applause dong. Fadlan udah bantu kita jawab. Iya. Kita kembalikan ke Ridwan. Ridwan pas tadi kenapa harus diterapkan ya tadi ya? Alasannya udah ya tadi ya. Oke, terus saya ibu ulang lagi ya Ridwan ya. Lanjut pertanyaan Resti ya. Iya. Ya. Afdal? Paris Ibu. Oh, Farid aja. Silakan Riz. Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Oh iya. Nama sebutkan dulu. Nama saya Faris Maulana. Faris. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Iya, lembut banget Riz suara kamu Riz. Pakai mikrofon mungkin Riz? Oke, Bu. Ya, pegang aja. Apa tuh pertanyaan jawabannya? Jawabannya di sini strategi penetrasi pasar, di mana hal ini dilakukan dengan cara membanjiri pasar dengan produk baru yang belum ada di pasaran sehingga orang atau pelanggan akan membeli produk tersebut. Ya. Kedua, strategi pengembangan pasar ini dilakukan bila mana perusahaan mulai mencari saluran baru atau wilayah baru untuk pasar produksinya yang belum tersentuh dari produk tersebut. Oke. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Strategi ini dilakukan bagaimana perusahaan telah melakukan dua strategi sebelumnya dilakukan di verifikasi atau penemuan dan produk tersebut. Oke. Ya, close. Benar ya jawaban Faris ya. Ada yang menambahin nggak? Ada yang mau nambahkan? Nggak ada? Oke. Jadi ibu ulang lagi. Maksudnya tadi satu konsentrasi. Afdal mau nambahin? Enggak? Oh enggak. Oke. Udah terjawab ya. Jadi produknya tetap produknya itu aja. Produknya itu hanya diverifikasi boleh atau modif ya. Istilahnya modif ya. Ini yang sebelah sini belum kita samperin. Maksudnya adalah kalau kalian tahu ya kan, kalau sampo seperti yang kemarin, sampo hanya dimodif kemasannya aja atau ditambah fungsionalnya, tadinya hanya rontok jadi ada conditionernya dicampur. Gitu lebih efisien. Ya, bener kan? Nah, itu namanya bisa penetrasi pasar tuh. Produknya hanya itu aja tapi ditingkatkan lagi kualitasnya, produknya lebih banyak lagi ditawarkan atau dipasarkan seperti itu ya. Lalu selain produk yang diperluas atau ditambah, jangkauannya tadi ada daerah yang belum pernah dia masukkan atau didistribusi. Nah, itu daerah tersebut atau kawasan tersebutlah yang didistribusikan gitu. Menjadi menjadi sasarannya. Ya. Oke, paham sampai sini? Paham? Teman-teman boleh tuh kan udah setengah hari puasa, semoga kuat ya. Ki, puasa nggak Ki? Puasa, amin insyaallah. Yang mau lebaran, udah beli baju lebaran belum? Belum. Belum gajian? Belum dikasih mama uang? Ibu kemarin ada main ke yang Little Bangkok, kalian udah main belum ke Little Bangkok? Thailand. Nah, iya ke Thailand Ibu. Hakim belum tahu. Little Bangkok itu di Tanah Abang Ki, paling bawah. Nah, baju-baju yang style-style Bangkok di situ banyak. Tapi Ibu lihat tuh modelnya ya untuk kebanyakan tuh cewek-cewek ya. Yang laki-laki hanya 3-4 toko. Seperti itu, ada 5 ya lebih lah ya. Tapi dominannya untuk cewek. Main ke sana ya. Di YouTube Ibu juga ada. Oke. Semua udah paham sampai sini? Oke, terima kasih kameramen. Kamu nggak masuk hari ini. Kita libur loh setelah ini. Iya. Sama-sama Ki. Iya. Ada yang mau say Haki silakan, yang cewek-cewek cantik silakan komen di sini. Ya, tadi ada kan? Ada penonton kita subscriber Ibu, Bu. Boleh Bu, nanti katanya di komen ya Bu. Oke.
Yang mana Ki? Yang mana Ki? Oh, nggak ada di sini ya Ki ya. Davina, iya. Mana? Namanya Ki? Siapa? Hah? Red flag, Aisyah sayang. Oke. Ya, ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan dengan Ibu ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Sama-sama selamat merayakan hari kemenangan ya. Akidah 45 Hijriah. Oke. Semoga amal ibadah kita diterima ya. Berkah. Oke, terima kasih Ketua Kelas, Abdul dan teman-teman semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Email, terima kasih.